Oke, cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman peserta pelatihan pengadaan barang dan jasa pada siang hari ini yang telah mendaftarkan di dalam pelatihan pengadaan barang dan jasa. Dewasa ini baik pemerintah maupun swasta banyak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai bagaimana pengadaan barang dan jasa diperlukan bagi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki usaha. Untuk memberikan pemahaman mengenai pengadaan barang dan jasa, hari ini pelatihan hukum mengundang Ibu Bunga Steviana sebagai narasumber atau pembicara untuk menjelaskan mengenai apa dan bagaimana pengadaan barang dan jasa itu. Langsung saja di sini saya coba untuk menyapa Ibu Bunga Steviana sekalian mengetes mikrofon. Halo Ibu Bunga, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang, Mas Zaki. Siap Ibu. Oke. Eh, Bagaimana Bu kabarnya? Baik dan sehat lancar selalu Bu ya. Alhamdulillah sehat dan baik, Mas Zaki. Gimana kabarnya Mas Zaki dan rekan-rekan? Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Ibu Bunga di sesi pelatihan kali ini dari doa Ibu dan Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, baik. Suara Ibu terdengar jelas dan jaringan terpantau lancar. Maka sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya akan membaca mengenai aturan dalam pelaksanaan diskusi pada pelatihan pengadaan barang dan jasa siang ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan menyalakan kamera untuk supaya interaksi kita lebih hidup dan nanti kita bisa melihat Bapak Ibu dengan menyalakan on cam. Nah, kemudian Bapak Ibu diharapkan mematikan mikrofon supaya tidak ada gangguan di saat pelaksanaan pelatihan kita ini berlangsung. Kemudian apabila Bapak Ibu hendak mengajukan pertanyaan, baik di sesi pertanyaan atau tanya jawab maupun saat penjelasan dari Ibu Bunga berlangsung, Bapak Ibu bisa langsung saja mengetikkan atau menulis pertanyaan tersebut kepada akun pertanyaan di chat Zoom kita kali ini pada akun pertanyaan. Karena supaya harapnya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang perlu dijawab dapat efektif dan efisien di dalam keterbatasan waktu pada pelatihan siang hari ini. Oke, terima kasih dan baik. Sebelum kita mulai kegiatan pelatihan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Langsung saja demi efektivitas waktu untuk Ibu Bunga, waktu dan layar dipersilahkan dan dimulai dari sekarang. Oke, Silakan Ibu. ya, terima kasih Mas Zaki dan juga rekan-rekan dari PHI. Salam salam hormat saya. Kemudian juga salam kenal nih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya bergabung bersama saya di siang hari ini, ngabuburit gitu ya. Mudah-mudahan eh, apa yang kita diskusikan pada hari ini tuh bisa membawa manfaat yang baik bagi kita semua dan juga tentunya memberikan pahala nih karena kita dalam kondisi berpuasa bagi yang menjalankan juga apa menambah ilmu nih satu sama lainnya seperti itu. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu di sini ya. Sebentar. Apa sudah terlihat, Mas Zaki? Sudah Bu, tapi belum dalam format slideshow Bu. Masih Oke, dalam format PPT, pengerjaan tuh. ya, sudah ya. Sudah Slideshow. Bu, Oke, oke, ya. kita mulai aja ya rekan-rekan ya. Mungkin saya pertama kali ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa eh,
kita sharing aja di dalam sesi pengadaan barang dan jasa ini based on apa yang sudah pernah saya praktekkan sejauh ini dan juga tentunya berdasarkan pemahaman saya. Tentunya apabila ada masukan, saran dan juga pertanyaan yang belum lengkap, belum jelas dari rekan-rekan sekalian, bisa didiskusikan dalam forum ini karena kita sifatnya untuk saling melengkapi saja seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa maju ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi untuk dasar-dasar peraturan yang saya gunakan dalam menyusun paparan ini dan tentunya adalah dalam praktek pengadaan barang dan jasa itu sendiri adalah pertama berdasarkan KUH Perdata, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Praktek Larangan Monopoli, kemudian tentunya ada UJK dan juga peraturan pemerintah tentang jasa konstruksi, kemudian Perpres pengadaan barang jasa, Permen pengadaan barang jasa BUMN dan juga Pergub pengadaan barang jasa BUMD. Next, untuk pengertian umumnya sendiri, jadi pengadaan barang jasa ini adalah suatu proses resmi untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi skupnya ini bisa variatif sekali dan juga banyak ya, tapi sifatnya di sini adalah untuk yang satu arah nih. Jadi kita sebagai employer, baik dalam konteks instansi pemerintah maupun BUMN maupun BUMD ataupun bahkan swasta sekalipun, itu ketika untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa tertentu dari pihak ketiga lainnya dapat mungkin menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti itu. Mas Zaki, apa saya masih lancar koneksinya? Oh, masih Ibu, masih Oke. lancar. Oke, iya. Kemudian jadi memang rujukan pengadaan barang sendiri terutama dikhususkan bagi para pelaku di bidang instansi pemerintahan maupun BUMD dan juga BUMN. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi para pelaku usaha di bidang swasta apabila ingin mencari vendor atau pihak ketiga itu bisa menggunakan dan mengacu pada Perpres ini sendiri seperti itu. Nah, kemudian turunan dari proses pengadaan barang jasa itu sendiri adalah berupa kontrak pengadaan barang jasanya. Pengertiannya adalah kontrak pengadaan barang jasa merupakan sebuah perjanjian tertulis antara dua pihak ataupun lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Nah, jadi di sini kenapa di sini dua pihak ataupun lebih? Karena pada prinsipnya untuk mekanisme pengadaan barang jasa itu sendiri dapat mengikut sertakan KSO ataupun konsorsium. Jadi KSO atau konsorsium ini sendiri bisa bergabung, beberapa entitas bergabung dalam suatu proyek tertentu untuk mengikuti sebuah proyek atau sebuah tender. Kemudian di situ juga sudah ada pembagian tugasnya masing-masing dan juga pembagian share-nya dan juga pembagian tentang job description dari masing-masing entitas itu sendiri. Next. Nah, kemudian di sini ada tahapan proses dan juga identifikasi jenis kontrak. Jadi dapat dilihat bahwa di sini tahapan prosesnya itu setidaknya ada untuk pengadaan untuk prosesnya ada pada tahap awal pengadaan itu tahap perencanaan pemilihan. Jadi di sini tuh cukup panjang Bapak Ibu prosesnya ya. Cuman kalau memang ya cukup panjang, tapi tentu harapannya bukan untuk mempersulit suatu proses, tapi untuk menjamin atau menjaga prudentiality dari proses itu sendiri. Nah, jadi di sini ada tahap perencanaan pemilihan, tentu dari si unit kerja atau si pihak yang membutuhkan jasa atau barang dari pihak ketiga tersebut, itu akan melakukan penentuan dokumen pemilihan atau RFQ, ITB ataupun RFP. Kemudian RFQ, ITB atau RFP dikirimkan kepada penyedia. Jadi ini dari instansi itu sendiri atau unit kerja yang membutuhkan menyusun RFP atau request for proposal atau instruction to bid atau apapun namanya gitu ya. Kemudian kita sampaikan kepada si calon penyedia. Kemudian penyedia merespon dengan penawarannya. Nah, dari hasil penawaran tersebut dilakukan evaluasi, kemudian setelahnya dilakukan negosiasi, dan juga dilakukan penunjukan pemenang. Nah, di sini tuh di dalam tahap perencanaan pemilihan, biasanya sudah ada beberapa contoh-contoh dokumen kontrak
Jadi nanti akan kami bahas di slide selanjutnya gitu ya. Ada beberapa tipe kontrak yang bisa dipergunakan sesuai dengan konteksnya dan juga kebutuhannya. Nah, kemudian itu tujuan juga untuk mempermudah bagi si user ini untuk menentukan dokumen apa sih yang memang relevan untuk mendapatkan pengadaan barang jasa tertentu itu sendiri. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam proses perencanaan itu sendiri, tahap sampai dengan penunjukan pemenangnya gitu ya. Di sini kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan pengadaan. Jadi goals-nya adalah adanya PBJB atau penunjukan pengadaan barang jasa, kemudian akan turun atau lanjut kepada pelaksanaan kontrak dan juga drafting sebelum pelaksanaan kontraknya, drafting dan juga penandatanganan kontrak seperti itu. Nah, kita bicara langsung masuk ke pelaksanaan kontraknya itu sendiri ya. Jadi pada saat pelaksanaan kontrak, hal-hal apa saja yang sudah kita coba rumuskan terkait dengan job description, jangka waktu, lokasi, biaya, maupun term of payment-nya yang ada di dalam RFQ maupun ITB itu sendiri, kita coba absorb nih ke dalam kontrak. Nah, itulah yang menjadi panduan kita dalam mengevaluasi atau memonitoring pekerjaan yang dilakukan oleh si penyedia jasa itu sendiri. Seperti itu. Jadi si unit kerja ini memang berfungsi dan juga memiliki tugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kualitas dan juga kuantitas. Kemudian dari hasil yang sudah di-delivery oleh si penyedia jasa, kita coba cek nih, apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita minta. Nah, kalau sudah sesuai dengan yang kita minta, kita tentu akan menerima hasil pengadaan barang jasa itu sesuai dengan durasi yang kita harapkan. Kalau misalnya molor dari yang sudah ditentukan, tentu ada sanksi berupa denda maupun pencairan jaminan bahkan. Tapi hal tersebut juga subjek tuh tergantung dari hal apa yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya keterlambatan dari si penyedia, seperti itu. Kemudian terakhir adalah tahap penutupan. Jadi setelah seluruh pengadaan barang ataupun jasa itu sendiri sudah diserahkan oleh si penyedia kepada unit kerja, kemudian sudah diperiksa juga sedang seksama, dapat juga melibatkan berbagai macam unit kerja yang terkait juga gitu ya. Kemudian kita akan menyusun berita acara serah terima yang akan ditandatangani oleh si employer kepada si penyedia itu sendiri. Nah, mungkin di tabel sebelahnya ini yang saya beri warna merah, di sini adalah definisi kepanjangan-kepanjangan dari singkatan yang mungkin nanti akan sering saya sebutkan gitu ya. Jadi seperti PO atau Purchase Order itu adalah dokumen yang berisi permintaan pembelian produk. Kemudian PR adalah Purchase Requisition, merupakan dokumen yang berisi permintaan pembelian yang diajukan oleh pihak tertentu. Kemudian RFP, Request for Proposal, kemudian RFQ, Request for Quotation, ITB, Instruct to Bidder, RFQ dan ITB adalah dokumen permintaan penawaran dari penyedia yang dalamnya menyampaikan KAK, kerangka acuan kerja atau TOR, Term of Payment dan Term of Reference, dan juga lembar BOQ, Bill of Quantity atau daftar harga satuan. Nah, mungkin Bapak Ibu agak kurang familiar gitu ya beberapa dengan istilah-istilah yang saya sebutkan, tapi memang di sini ada juga yang sifatnya sama. Tujuannya sama tapi memang berbeda saja penyebutannya. Contoh seperti si RFQ, RFP dan juga ITB itu sendiri seperti itu. Next. Nah, di slide selanjutnya adalah merupakan jenis-jenis kontrak pengadaan barang jasa. Jadi kalau mengacu pada Perpres pengadaan barang jasa itu sendiri ada 4 kategori jenis pengadaan barang jasa yang sudah diklasifikasi. Yang pertama adalah barang. Yang kedua adalah pekerjaan konstruksi, yang ketiga adalah jasa konsultansi dan juga jasa lainnya. Jadi barang ini apapun barang yang mau dibeli, nah itu bisa masuk nih Bapak Ibu ke dalam proses pengadaan barang dan jasa ini sendiri. Tapi sifatnya di sini adalah satu arah. Jadi kita yang mempunyai anggaran, mempunyai budget gitu ya, untuk membeli suatu barang tertentu dengan tujuan tertentu juga, terutama untuk meningkatkan dan juga optimalisasi kinerja dari sebuah instansi ataupun perusahaan.
Nah, itu bisa menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk pekerjaan jasa konstruksi. Nah, ini juga jelas gitu ya. Beberapa jasa konstruksi yang sifatnya cukup heavy gitu, itu pasti akan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah jasa konsultasi. Jasa konsultasi ini bisa dalam berbagai macam bentuk konsultasi seperti konsultasi di bidang hukum, di bidang teknis, di bidang apa namanya market dan juga lain-lain seperti itu. Dan juga jasa lainnya. Jasa lainnya itu seperti kalau diambil contoh mungkin kurang lebih seperti apa namanya jasa travel, kemudian apa namanya jasa travel dan juga jasa mungkin catering seperti itu. Nah, itu juga apa namanya bisa termasuk dalam kategori jasa lainnya seperti itu. Nah, lebih lanjut, berdasarkan pasal 27 ayat 1 Perpres Pengadaan Barang Jasa, kontrak pengadaan barang jasa dan juga lainnya. Di sini ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5 jenis kontrak yang diatur dalam Perpres tersebut. Jadi yang pertama adalah kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, kontrak terima jadi atau turnkey, dan juga kontrak payung. Mungkin sedikit mengulas gitu ya. Masing-masing ini bedanya apa sih antara satu dengan lainnya? Yang pertama, kontrak lamsam itu sendiri adalah sifatnya untuk mengakomodir seluruh kegiatan yang sifatnya cukup apa ya, banyak variabelnya, tapi dan juga banyak sekali potensi perubahannya, tapi Halo Bu Bunga, Eh, izin Bu, jaringan Ibu sempat terkendala Bu. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada kendala di jaringan Ibu Bunga. Sembari menunggu, eh, kita dari pihak panitia akan menghubungi Ibu Bunga demi kelancaran eh, koneksi Ibu. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu.
Oke, halo, Bu Bunga. Eh, Mohon maaf Bapak Ibu, berikut Ibu sudah masuk di dalam Zoom kita. Halo Bu, sinyal atau jaringan Ibu masih terputus-putus Bu. Coba diulangi lagi Bu. Halo Bu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf, ada penyesuaian jaringan. Iya, halo, selamat sore Mas Zaki. Mohon maaf Halo Bu, oke, masih ada, Oke, sebentar ya. masih agak terkendala Bu. Mungkin Ibu bisa di ruangan yang tidak berkonstruksi besi karena menghambat jalannya jaringan Bu. Agak di ruang terbuka mungkin bisa Bu. Dan tidak on cam supaya suara Ibu Bunga sampai. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada kendala, kita tunggu sebentar. Untuk panitia bisa dibantu di admit Ibu Bunga sudah masuk di Zoom meeting. Oke, Ibu Bunga masih menyesuaikan, Bapak Ibu dan teman-teman mohon ditunggu sejenak. Oke, Bapak Ibu, sembari menunggu Ibu Bunga, nanti Bapak Ibu bisa sembari menyusun pertanyaan yang hendak ditanyakan supaya nanti pertanyaan bisa lebih dini dari Bapak Ibu. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Ya, halo Mas Zaki. Halo Ibu. Ya, Oke, udah mulai terdengar ya? sudah Bu, sudah. Oke. Kalau begitu silahkan Bu, dilanjutkan lagi. Ada beberapa yang mungkin terkendala, bisa Ibu ulangi dari beberapa slide tadi. Mohon izin Bu, silahkan Bu.
Ya, oke. Mungkin saya coba jelasin dari si slide 6 ini dulu ya, tahapan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi prinsipnya sih untuk proses ini sendiri kita mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga penutupan. Nah, dari perencanaan ini sendiri adalah suatu hal atau proses yang paling penting. Kenapa? Karena kita perlu mendeskripsikan dan juga mendetailkan hal-hal apa saja sih yang akan kita kerjakan dan juga output apa yang kita harapkan dari sebuah proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa tipe dokumen kontrak di dalam kontrak pengadaan barang jasa yang mungkin nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Itu seperti apa namanya kontrak jasa konsultasi, kontrak jasa konstruksi, kemudian barang, dan kemudian jasa lainnya seperti itu. Nah, jadi dalam penentuan tahap perencanaan ini sendirilah yang kita diminta atau diharapkan untuk secara detail gitu dan berhati-hati untuk menentukan jenis kontrak apa yang akan kita pilih seperti itu. Nah, di sini tahapannya yang pertama adalah kita akan menyusun atau menentukan tipe dokumen, kemudian akan berupa RFQ, ITB ataupun RFP, kemudian dikirim kepada penyedia, kemudian dari penyedia merespon dengan penawaran dan juga kita lakukan evaluasi terhadap penilaian dan juga penunjukan pemenang. Setelah adanya penunjukan pemenang, Halo Ibu Bunga, izin Bu. Halo Bu, mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala koneksi. Ibu, suara Ibu ada gangguan Bu, terputus-putus Bu. Ibu bisa tidak usah on cam Bu, supaya koneksi Ibu lancar. Ya, beliau terlempar sepertinya Bapak Ibu. Mungkin cuaca kali di Ibu Bunga. Oke, untuk Bapak Ibu tim panitia bisa bantu admin Ibu Bunga. Beliau sudah masuk kembali. Halo Bu Bunga. ya, halo Mas Zaki. Aduh, minta maaf lagi nih jaringannya kurang bagus ya di rumah saya. Iya Bu. Oke. Baik. Oke, kita lanjut ya. Jadi setelah tahap pelaksanaan itu sendiri, di sini kita memonitor dan juga mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah dilaksanakan oleh si vendor terpilih. Kemudian kita coba cek untuk pengendalian dan pengawasan kualitas dan juga kuantitasnya. Nah, di sini juga kita meminta dari si vendor untuk menjamin kualitas serta kuantitas tersebut, dan apabila memang sudah seluruhnya sesuai dengan KAK dan juga TOR dan juga dokumen kontrak, maka barang atau jasa itu diserah terimakan kepada unit kerja ataupun user. Kemudian outputnya adalah berupa berita acara serah terima pekerjaan. Biasanya setelah ditantangani berita acara serah terima pekerjaan juga menandakan sebuah proses pengadaan barang dan jasa ini telah berakhir, termasuk dengan proses pembayarannya, seperti itu. Nah, kemudian kita maju ke slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis kontrak pengadaan barang jasa berdasarkan Perpres pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Jadi ada 4. Yang pertama adalah kontrak terkait barang, kemudian pekerjaan konstruksi, kemudian jasa konsultasi, dan juga jasa lainnya. Nah, contoh apa aja sih contoh kontrak pengadaan barang itu sendiri? Jadi segala bentuk jenis barang yang ingin kita peroleh dari pihak ketiga, itu kita tentunya bisa melakukan proses pengadaan barang jasa ini sendiri. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, tentu kalau untuk yang pekerjaan sifatnya melakukan pembangunan, ya kita akan menggunakan si proses pengadaan barang jasa. Dan juga untuk bisa konsultasi ini berbagai macam jenis produk konsultasi ya, seperti apa namanya jasa konsultasi di bidang hukum, kemudian di bidang
teknis dan juga lain-lain. Dan terakhir adalah jasa lainnya. Jasa lainnya ini sangat variabel sekali. Contohnya seperti jasa travel, kemudian jasa catering mungkin, atau jasa laundry dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut kepada jenis kontrak dalam kontrak pengadaan barang jasa. Jadi setidaknya ada 5 jenis. Yang pertama adalah kontrak lamsam, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lamsam dan harga satuan, dan juga kontrak terima jadi retroaktif. Yang terakhir adalah kontrak payung. Apa aja sih bedanya masing-masing antara satu dengan lainnya? Contoh untuk kontrak lamsam itu sendiri, biasanya itu yang meliputi pekerjaan yang kuantitinya cukup sedikit, tapi kualitinya yang cukup besar risikonya. Kemudian tingkat ketidakpastiannya juga cukup fluktuatif. Dan juga di dalamnya itu terdapat komponen yang cukup variabel, sehingga kalau untuk dilihat satu persatu itu akan cukup makan waktu seperti itu. Nah, contohnya di sini di bidang perizinan, misalnya kan kalau untuk jasa konstruksi ini ruang lingkup termasuk untuk memperoleh izin IMB misalnya. Kemudian juga termasuk memperoleh izin operasional dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk perolehan izin sendiri itu kan cukup memakan banyak sekali ya variabelnya, seperti cost of mobility-nya, kemudian cost of operation-nya, kemudian manpower dan lain-lainnya seperti itu. Sementara untuk perolehannya sendiri itu juga subjek to suatu hal teknis ataupun regulasi yang memang menjadi dasar dari si perolehan izin tersebut. Sehingga biasanya untuk ketentuan atau untuk subpekerjaan perizinan itu biasanya menggunakan kontrak dengan jenis harga lamsam seperti itu. Nah, di sini plus minusnya harga lamsam adalah jadi contoh gitu ya, untuk harga lamsam perizinan, proses perizinan gitu disebutkan misalnya nilainya X rupiah. Nah, X rupiah ini biasanya sudah termasuk beberapa faktor resiko di dalamnya, seperti apabila izin tersebut molor dari waktu yang ditargetkan, kemudian apabila memang molor dari waktu yang ditargetkan, itu biasanya tidak ada komponen biaya tambahan dari yang sudah ditetapkan dalam kontrak seperti itu. Jadi tetap aja walaupun tadinya cuma 5 bulan, tapi karena ini sifatnya lamsam, maka dia tidak ada biaya tambahan meskipun perolehannya baru selesai di bulan ke-8 seperti itu. Nah, kemudian untuk kontrak sifat harga satuan ini misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa sekali diukur menggunakan volume seperti itu. Jadi misalnya kita ada pekerjaan pembangunan jalan seperti itu kan. Jadi proyeksinya adalah membangun jalan sekitar 1 kilometer. Nah, per kilometernya itulah yang kita coba susun atau kita atur di dalam BOQ-nya. Per kilometernya itu berapa rupiah seperti itu. Jadi nanti ketika pada saat akhir kontrak sebelum handover ternyata setelah diukur ulang tidak sampai dengan 1 kilometer, itu maka harganya akan menjadi kurang dari yang X rupiah tadi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ternyata dibangun sepanjang 2 km misalnya gitu ya, tentu akan ada penambahan biaya sesuai dengan yang 2 km itu sendiri. Nah, kemudian untuk gabungan lamsam dan juga harga satuan, nah biasanya ini juga merupakan kontrak jenis kontrak yang cukup favorable di dalam bidang kontrak pengadaan barang jasa di konstruksi seperti itu. Kenapa? Karena dalam konstruksi tentu ada variabel perizinan, kemudian variabel konstruksinya itu sendiri, kemudian variabel teknikalnya dan lain-lain. Biasanya untuk kita menggunakan kombinasi antara kontrak gabungan lamsam dan juga harga satuan. Nah, keempat adalah terima jadi atau turnkey. Jadi turnkey ini sendiri itu bulk project gitu ya, yang kita coba kasih kepada si penyedia jasa, di mana pendanaannya berawal dari si penyedia jasa itu sendiri sampai seluruh bangunan yang kita minta itu berhasil atau selesai sesuai dengan yang kita sepakati juga. Kemudian nanti di akhir pekerjaan baru kita akan bayarkan seluruh biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penyedia barang atau jasa itu sendiri. Dan terakhir adalah kontrak payung. Sebenarnya kalau kontrak payung ini sendiri sifatnya adalah kita menyusun atau membuat list menu gitu ya. Menunya itu bisa
kalau kita datang ke restoran kan biasanya kan ada harga iced tea itu misalnya Rp10.000. Lalu kemudian ice latte tea Rp15.000 seperti itu. Nah, sama seperti dengan kontrak payung, jadi setiap komponen harganya itu kita buatkan list itemnya, tapi belum tentu seluruh list item tersebut kita akan minta penyedia jasa untuk memprovide seperti itu. Jadi based on kebutuhan saja. Nah, biasanya kalau untuk kontrak payung ini sendiri multi years gitu ya, dan biasanya dipakai sesuai dengan benar-benar kebutuhannya aja. Kalau misalnya contoh nih kita cuma butuh adanya iced tea aja gitu, padahal di list menu itu sendiri banyak sekali ya pilihan menu-menunya, tapi yang kita butuh cuma iced tea. Ya udah, berarti kita akan terbitkan PO hanya untuk si iced tea itu sendiri. Nanti ketika pembayaran hanya fokus terhadap si iced tea itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis kontraknya ini sendiri tuh untuk kontrak yang konsultansi biasanya itu menggunakan variabel kontrak lamsam atau waktu penugasan atau main days. Nah, yang tadi saya sebutkan itu biasanya untuk kontrak-kontrak jasa konstruksi, dan yang di bawahnya adalah kontrak-kontrak jasa konsultansi. Nah, jasa konsultansi ini kan karena dia tuh basisnya adalah kalau berdasarkan Inkindo itu dia main month gitu ya. Nah, kemudian tapi kan tidak biasanya juga kalau untuk kontrak-kontrak konsultasi hukum itu dia akan nge-charge sesuai dengan hourly seperti itu. Jadi ini sebenarnya tergantung dari favorable unit kerjanya masing-masing, mana yang sekiranya lebih efisien dan juga efektif dalam penghitungan ataupun perolehan output dari jasa konsultansi itu sendiri. Next. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis kontrak pengadaan, masih dalam jenis kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah coba jabarkan gitu ya, apa sih perbedaan antara kontrak lamsam, kontrak harga satuan, dan juga kontrak lamsam dan juga harga satuan. Mungkin nanti bisa dibaca langsung sama rekan-rekan gitu ya, karena overall sih yang ini penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini juga masih dengan konteks yang sama, penjelasan dari jenis-jenis kontrak itu sendiri gitu ya, bisa mungkin sama dengan penjelasan sebelumnya, jadi bisa disampaikan atau dibaca langsung dari rekan-rekan. Next. Nah, kemudian di sini bentuk-bentuk kontraknya itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita tahu perjanjian kalau dari KUH Perdata itu kan perikatan ya, sedangkan bentuknya seperti apa itu menjadi kesepakatan kedua belah pihak saja seperti itu. Nah, ini saya coba untuk share berdasarkan common practice yang sudah coba saya jalani sejauh ini gitu ya. Bentuk-bentuk kontrak pengadaan barang jasa itu apa aja sih? Yang pertama mungkin bukti pembelian atau pembayaran, atau yang tadi disebutkan di awal yaitu purchase order, yaitu yang kedua adalah kwitansi. Jadi untuk barang yang sifatnya nilainya rendah gitu ya, jadi bisa langsung ada bukti pembelian dan juga kwitansi saja seperti itu. Kemudian ada ini SPK atau surat perintah kerja, kemudian surat perjanjian dan juga surat pesanan. Biasanya ini kembali lagi kategorisasinya tergantung dari nilai barang dan jasanya dan juga dari resiko dari setiap pelaksanaan barang dan jasa itu sendiri. Next. Bisa. Next, Mas Zaki. Ya, kemudian kita masuk ke perumusan kontrak gitu ya. Lalu kemudian masuk ke syarat-syarat sah suatu kontrak. Jadi yang tadi saya jabarkan itu adalah berupa proses tahapan untuk dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan pelaksanaan kontraknya. Nah, di sini adalah syarat-syarat sah kontrak, yaitu syarat subjektif
yang sesuai dengan pasal 1320 KUH di mana mereka sepakat mengikatkan diri, kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang kedua adalah syarat objektif. Karena adanya suatu hal tertentu, kemudian suatu sebab halal tidak bertentangan dengan next. Next, Mas Hadi. Halo, bisa next Mas Zaki? Ya. Halo Ibu, sudah Ibu. Nah di sini ada, oke, sip. Di sini ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada saat perancangan kontrak. Jadi yang pertama adalah dokumen pendukung. Nah, sebagaimana diketahui bahwa proses pengadaan barang jasa ini kan diawali dengan adanya perencanaan yang dimulai dengan adanya suatu kerangka acuan kerja atau term of reference ataupun RFQ, ITB dan RFP apapun jenisnya seperti itu ya, tapi di dalamnya itu pasti mendetailkan hal-hal apa aja nih yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab dari si pihak ketiga sebagai vendor. Nah, di sini adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan pada saat perancangan kontraknya. Izin Bapak, Ibu, ada kendala terkait jaringan Ibu Bunga. Izin sebentar kita kondisikan. Ya, halo Mas Zaki. Aduh, mohon maaf lagi nih koneksinya benar-benar jelek. Iya Bu. Oke, sekarang sudah baik Bu. Ya, oke. Silakan Bu. Lanjut ya. Jadi masuk ke aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah dokumen pendukung. Kemudian di ketentuan dokumen pendukungnya itu sendiri. Izin biasanya, Ibu Bunga, ya. mohon izin Ibu. Ya. Tadi berhubung gangguannya dimulai dari slide sebelumnya, bisa diulangi dari slide sebelumnya Ibu. Oke. Boleh. Silakan. Ya, jadi ketika kita bicara untuk penyusunan kontrak, tentu ada beberapa ketentuan general yang perlu kita perhatikan dalam penyusunannya gitu ya. Yang pertama di sini adalah syarat subjektif dan juga syarat objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup familiar gitu. Apa aja sih syarat-syaratnya? Tentu yang pertama adalah mereka sepakat mengikatkan diri, kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang dan juga kesusilaan serta ketertiban umum. Next. Kemudian dalam penyusunan kontrak maka terdapat beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dokumen pendukung. Jadi seluruh proses dan juga yang sudah proses pengadaan barang jasa yang sudah terjadi tadi, semua dokumen pendukungnya itu disatukan gitu ya dan dikumpulkan dan juga menjadi suatu landasan dalam penyusunan kontrak. Kemudian di dalam ketentuan dokumen pendukungnya itu perlulah suatu dokumen mudah diakses, lengkap, akurat, sistematik, penyusunannya tersedia untuk diaudit, mempunyai hierarki sebagai suatu kesatuan dalam kontrak. Biasanya ketentuan dokumen pendukung ini tuh tercantum dalam bagian recital dalam sebuah perjanjian seperti itu. Jadi kita sebutin tuh mention satu-satu gitu ya. Sebelum adanya perjanjian ini maka hal-hal apa saja atau dokumen apa saja yang sudah terjadi sebelumnya seperti itu. Kemudian rumusan klausul kontrak. Jadi di dalam klausul kontrak itu sendiri sebenarnya
kita dibebaskan gitu ya untuk menyusun klausul-klausul dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa. Cuman kalau kita mengacu pada contoh kontrak dari LKPP, biasanya itu ada syarat formatnya itu dalam bentuk ada cover letternya, kemudian syarat khusus kontrak dan juga syarat umum kontrak seperti itu. Nah, di dalam syarat umum biasanya mengatur hal-hal yang sifatnya general sekali. Tapi cukup banyak gitu pasal-pasalnya, variabel cukup banyak terutama untuk yang kontrak jasa konstruksi, tapi khususnya itu akan mengatur lebih detail misalnya untuk jangka waktu, nilai, kemudian objek dan juga detail deskripsi dari tugas dan tanggung jawab dari si penyedia barang jasa itu sendiri. Nah, kemudian ketentuan penyusunan kontrak haruslah selaras, konsisten, berkesinambungan dan mudah dipahami. Jadi perlu diperhatikan sekali secara detail dan cermat gitu ya antara referensi pasal satu dengan pasal lainnya untuk tidak bertentangan ataupun tidak ada looping hole di dalam satu ketentuan dengan ketentuan lainnya seperti itu. Yang kelima adalah tugas dan tanggung jawab. Jadi di sini ini yang paling penting dalam sebuah perjanjian tentunya ya Bapak Ibu ya. Dan biasanya ini kalau kita menggunakan format dari LKPP tentu dia akan masuk ke dalam syarat khusus kontrak. Nah, di sini ada ketentuan mengenai pengguna sebagai penerima barang jasa membayar sesuai harga, mengawasi jalannya pekerjaan, kemudian penyedia sebagai pemberi barang jasa menyerahkan dokumen terkait barang jasa, memindahkan titel kepemilikan, memastikan barang jasa dalam keadaan baik, dan juga sesuai dengan dokumen pengadaan. Kemudian prosedur penyusunan kontrak. Nah, biasanya di sini masuk ke dalam tahap persiapan yang tadi, kemudian perumusan. Perumusan itu kita coba breakdown gitu ya, hal-hal apa aja sih yang akan kita rumuskan kembali dalam sebuah kontrak dari si KAK tersebut. Kemudian kita negosiasinya ini lebih kepada klausul per klausulnya lagi, karena secara keteknisan dan juga proses pengadaannya sudah close di dalam proses pengadaan barang jasa. Tapi di sini negosiasinya lebih kepada negosiasi terhadap klausul per klausul dalam sebuah kontrak. Kemudian ketika sudah oke, kedua belah pihak sudah agreed, maka terjadilah sebuah kesepakatan. Nah, kemudian di sini format dokumentasi rancangan kontraknya itu sendiri juga bisa dibagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan jenis-jenis kontrak yang tadi gitu ya. Jadi mungkin tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Next. Nah, kemudian di sini untuk judul-judul klausul di dalam perjanjian. Jadi ini saya ambil contoh untuk yang sifatnya perjanjian gitu ya, bukan cuman PO, bukan cuman kwitansi aja ataupun SPK. Nah, di dalam klausul di dalam sebuah perjanjian setidaknya perlulah memuat ketentuan mengenai identitas para pihak, kemudian konsiderasi, hierarki dokumen, ruang lingkup pekerjaan, kemudian hal-hal pokok seperti jangka waktu, biaya pekerjaan, tata cara pembayaran, lokasi serah terima pekerjaan, kerja tambah kurang, hak dan kewajiban, dan juga denda ataupun sanksi. Kemudian asuransi, garansi, jaminan, serta tata cara perubahan kontrak atau adendum dan juga CCO. Yang terakhir adalah lembaga penyelesaian sengketa itu sendiri. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan mohon untuk disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga. Bapak Ibu, untuk pertanyaan silakan saja diajukan sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama Ibu, dari Bapak Nyoman LP2 KSDM, pertanyaannya adalah apa ada ya Ibu pembatasan uangnya dalam pembuktian kontrak atau perjanjian tersebut yang Ibu sampaikan tadi? Silakan Ibu Bunga bisa tanggap Ibu. Oke, biasanya pembatasan dari segi nilai Bapak. Jadi kalau di bawah kontrak yang 200 juta itu ya tata caranya bisa melalui pengadaan langsung gitu. Jadi tidak melalui pengadaan terbuka, lelang umum seperti itu. Nah, jadi prosesnya itu lebih mudah dan lebih sederhana untuk yang konteksnya sampai dengan 200 juta saja. Tapi kalau sudah di atas 200 juta, sepanjang tidak termasuk ke dalam ketentuan yang ada di penunjukan langsung, maka perlulah melalui mekanisme proses pengadaan atau lelang terbuka. Seperti itu. Oke, baik. Untuk Bapak Nyoman, tadi kiranya sudah menjawab. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua Ibu dari Bapak Harjito.
dari PPAD Sumatera Utara. Izin bertanya Ibu, untuk menghindari jeratan korupsi, berapa fee untuk pejabat KPA, PPK, dan pejabat penerima barang dan jasa yang resmi ya Ibu? Dan bila dalam perencanaan harga barang menggunakan acuan harga barang dari harga barang di toko online, apakah boleh ditambah ongkir, PPN, atau PPH? Silahkan bisa Ibu tanggapi. Ya, oke. Kalau untuk fee dari fee KPA itu maksudnya fee untuk gimana ya Bapak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Izin Bapak Harjito bisa on cam Bapak untuk memperjelas pertanyaan dari Bapak. Halo Bapak Harjito. Apakah Bapak bisa menanggapi Bapak? Oke, mungkin Ibu Bunga sesuaikan aja Bu pertanyaan Ya. yang dari Oke, Bapak oke. Harjito Jadi tadi. mungkin gini sih, kalau KPA itu asumsi saya ya, kuasa pengguna anggaran. Nah, berdasarkan literatur yang saya pahami gitu ya, tidak ada satu ketentuan mengenai fee resmi bagi si KPA itu sendiri. Nah, kemudian kalau untuk referensi harga market yang menjadi dasar acuan dalam penyusunan suatu bill of quantity, sepertinya sih harusnya tidak ada masalah karena kan penentuan harga itu kan sesuai dengan harga pasar seperti itu ya. Dan juga ada faktor penyesuaian dari harga inflasi itu sendiri. Nah, jadi biasanya memang beberapa case untuk menentukan harga barang kita menggunakan referensi dari marketplace seperti itu dan juga harga pasar lainnya. Dan juga harga pasar juga bisa mengacu pada quotation dari penyedia barang existing misalnya yang sudah masuk ke vendor list dan juga masih dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dari proses pengadaan barang jasanya itu sendiri. Seperti itu sih, Mas. Oke, baik Ibu Bunga. Kita izin ke pertanyaan resen Bu. Ada yang resen dari Ibu Seleri Stals. Ibu silakan Bu, langsung ajukan pertanyaan yang hendak diajukan kepada Ibu Bunga. Untuk panitia bisa bantu Gini Pak, saya mau on cam. Silakan Ibu. ya, saya mau nanya. Jadi biasa kan kalau pengajuan apalagi ke pengadaan ke BUMN kan tertulis jelas tuh sistem pembayaran begini begitu SKPDN atau apa. Tapi kan realitanya di lapangan yang sudah kita sama-sama tahu seringkali molor ya Pak ya pembayaran dan juga kita kan sebagai saya biasa subkon. Kita subkon kan kerja modal dari bank leasing, sedangkan pembayaran dari BUMN banyak yang tidak seperti mereka janjikan. Nah, ini apakah untuk kedepannya pemerintah atau apa ada memoderasi atau ada strategi untuk mencegah ini terus-terusan terjadi? Karena berat bagi kami kalau kita mengadakan jasa ataupun apa ke BUMN ataupun apa, termin pembayaran realita pembayarannya itu tidak seperti yang di perjanjian awal. Nah, ini kan sudah sama-sama tahu ya. Tapi apakah ke depannya akan ada bagaimana ya strategi dari pemerintah untuk mencegah ini gitu loh, karena kita berat sebagai subkon gitu ya. Kita udah lihat termin pembayarannya seperti ini, tapi realitanya prakteknya tidak begitu. Ngaret bisa 1 tahun 2 tahun. Jadi saya berharap dari mungkin dari mana, dari PUPR atau pemerintah atau dari mana ada strategi atau kebijakan untuk mencegah ini gitu. Sini sering sekali terjadi, apalagi kita ngesup ke BUMN karya-karya dan lain-lain. Pertamina masih lebih bagus sekarang, cuma kalau karya-karya itu sering terjadi dan kita nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak mungkin swasta bisa tuntut BUMN. Dan ini berat buat kami. Apakah ke depannya akan ada kebijakan mengenai ini? Oke, baik. Terima kasih Ibu Seleri atas pertanyaannya. Untuk Ibu Bunga, silahkan Ibu bisa Ibu tanggapi Bu pertanyaan dari Ibu Seleri. Ya, halo, selamat sore Bu Seleri. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang seperti ini Bu, untuk yang term of payment ini kan biasanya kan masuk ke dalam syarat khusus kontrak gitu ya. Jadi memang based on kesepakatan kedua belah pihak nih seharusnya.
Nah, so far yang saya pahami dari literatur tentu tidak ada pembatasan ataupun ketentuan khusus nih yang mengatur bahwa pembayaran tuh harus bagaimana tata caranya dan kapan-kapannya saja seperti itu. Cuman sebagai pelaku usaha gitu ya yang memang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang jasa ini sendiri tentu juga mempunyai kedudukan yang sama untuk mengevaluasi terhadap kontra prestasi yang diberikan oleh si BUMN pemerintah ataupun BUMD itu sendiri seperti itu Bu. Jadi kalaupun boleh saya menyarankan ya jadi ketika delivery pekerjaan itu sudah selesai harusnya dilakukan pembayaran tapi tidak dilakukan pembayaran maka seharusnya bisa ditunda nih pekerjaan selanjutnya sampai dengan diselesaikan dulu pembayaran yang sebelumnya seperti itu sih Bu. Itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Kami kira cukup menjawab. Nanti bila belum jelas, oke. Ibu, Selari bisa tanggapi, Bu? Ya, maaf. Iya, itu kan secara prosedural, secara MOU-nya segala macam begitu. Tapi realita kalau ya kita sama-sama tahu, kalau kita berani nagih, apalagi nagihnya agresif, bisa kita di tengah jalan diputus kontraknya. Dan juga kalau kita berani begitu ke BUMN, kita berani stop kerja, biasanya mereka akan lebih keras lagi. Ini realisasi lapangan ya, yang seringkali berbeda dari acuan. Tapi kita sudah tahunan kerja begini, dan bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau kita berani stop kerja, ya kita akan digantikan dengan yang lain. Dan pembayaran masih terkatung-katung. Dan kalau kita agresif menagih, malah bisa makin bumerang gitu loh. Jadi ada strateginya nagih juga. Cuma bagi kami ini cukup berat, Pak. Karena kita kan kerja modal dari leasing, dari bank, bunga, penalti. Kita juga ke vendor-vendor hutang apa itu kan ada denda kalau kita telat gitu. Ataupun kalau nggak didenda, image kita rusak. Tapi pembayaran dari Bohir, BUMN ini, itu realitanya beda dari yang itu. Meskipun sudah ada perjanjian begini, begitu, realitanya jarang sekali tepat. Saya masih acungin jempol ke Berantas Abi Praya, karena itu lebih tepat. Maaf saya sebut nama, Adi, banyak divisi dari Adikarya, itu bisa tagihan sampai tahunan, Pak. Dan kita kena bunga gitu loh, dan kita nggak bisa meskipun perjanjiannya tertulis begini begitu kita stop kerja, coba berani, realitanya ntar besok kita nggak akan terpilih lagi. Jadi saya harap dari government-nya, dari Menteri BUMN-nya merilis ke depannya, merilis kebijakan moderasi ini loh, gitu loh. Jadi bukan hanya dari si pemberi kerja, dari Kementerian BUMN, apakah Kementerian PUPR, apakah nanti ke depannya akan memoderasi atau membuat kebijakan yang lebih gimana ya, membuat pihak BUMN itu pembayarannya lebih on time. Sulit di lapangan kendala sulit. Kalau kita berani stop kerja, kita diganti, ada kompetitor. Tapi kalau kita tagih, susah. Kita tagihnya keras, besok kita nggak dipakai lagi. Ini sulit. Saya harap dari Kementerian BUMN, dari atasnya lagi ada kebijakan gitu loh. Apalagi kalau kita lagi ke si finance director yang satu, tiba-tiba tengah jalan dirotasi finance director, kita mesti lobby dari ulang lagi. Ini nggak gampang. Tagihan kita bisa keselip, tagihan yang semestinya sudah dibayarkan 2 tahun lalu bisa keselip, tapi karena dia ganti posisi dan kita bisa dan finance director yang barunya ini lebih masuk akal, lebih sensible, tagihan bulan lalu bisa dibayarkan, tagihan tahun lalu nyangkut. Itu sering, Pak. Aku harap dari Kementerian BUMN atau dari mana ada kebijakan, karena kita swasta ini berat, Pak. Kita tuh kena hutang, kena penalti ke bank gitu kan. Karyawan juga kita harus gaji terus, mereka kerja harus kita gaji. Sedangkan bayar dari BUMN seringkali beda. Oke. Dari perjanjian. Izin Ibu Selari, untuk Ibu Bunga bisa tanggapi, kami izin potong ya Ibu. Ya siap, nggak apa-apa. Siap, oke. Silakan Ibu Bunga ditanggapi sesuai apa yang Ibu pahami tersebut. Izin Bu Selari, mungkin ini kan berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu jalani gitu ya. Tapi tentu mohon maaf ini saya tidak bisa menanggapi lebih jauh karena memang bukan kapasitas saya Ibu.
Ini kesulitan kita, ini masalah terus berlangsung, apalagi dekat hari raya lagi berat-beratnya. Iya, iya. Maaf Bu kalau belum bisa bantu terlalu banyak ya. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Ibu Saleria atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin next time kita bisa elaborasi lebih di next program dengan konteks yang lebih konkret. Iya, Oke, siap. pertanyaan bagus sekarang, tapi Oke. masih banyak. Iya. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Izin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Bapak. Untuk sesi resen kita jeda dulu. Kita berlanjut ke pertanyaan dari chat Zoom yang masuk. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Riana, Ibu Bunga. Ibu Riana bertanya, untuk jangka waktu kontrak apakah lebih baik hanya dalam jangka waktu setahun ya Ibu? Kemudian dalam jangka waktu setahun tersebut kemudian putus atau lebih yang tertera dalam klausa dalam tanda kutip perjanjian tetap berlangsung kecuali ada kesepakatan untuk mengakhiri kontrak. Artinya otomatis berlanjut. Nah, dalam hal ini bagaimana Ibu? Mohon izin Ibu Bunga bisa tanggapi Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi begini, pada prinsipnya kalau untuk konteks pengadaan barang jasa itu yang paling perlu diperhatikan adalah ketersediaan anggarannya. Nah, jadi apakah anggarannya ini tersedia hanya untuk 1 tahun buku saja atau bisa jadi untuk multi-year seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk let's say untuk kontrak-kontrak yang jasa konstruksi mungkin dia butuh waktu sekitar setahun atau 2 tahun lah, 2 tahun lebih untuk menyelesaikan suatu bangunan seperti itu. Nah, itu tentu dari manajemen sudah ada settlement terkait dengan kebutuhan anggarannya yang akan berlangsung selama 2 tahun, kemudian akan back to back dengan perjanjian pengadaan barang jasanya. Jadi perjanjian barang jasa itu sendiri sifatnya bisa menyesuaikan, tidak harus hanya 1 tahun saja, tapi juga bisa multi-year seperti itu. Tapi konteksnya di sini yang perlu sangat diperhatikan adalah soal ketersediaan anggarannya. Nah, kemudian untuk kontrak yang sifatnya jenis kontrak payung misalnya, itu bisa lebih lama lagi nih Bapak Ibu. Bisa sekitar 5 tahun, tapi dan juga tidak perlu setiap dan juga penganggarannya itu bisa dilakukan per tahun. Seperti itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan terkait dengan apakah ketika ada klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa kontrak akan tetap berlanjut apabila tidak ada pemutusannya, saya pikir kembali lagi dengan prestasinya masing-masing, sejauh mana deliverables-nya dan juga jangka waktunya. Biasanya tuh ada pengikatan di dalam klausul tentang jangka waktu. Jangka waktu 1 tahun, apabila tidak diperpanjang, maka secara otomatis setelah hak dan kewajiban para pihak sudah dilunasi, maka perjanjian juga dinyatakan berakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Nanti sebelum kita berlanjut ke beberapa pertanyaan resen, kita ke pertanyaan ada dari chat Zoom dari Bapak Sandi Setiawan. Selamat siang Ibu Bunga, saya Sandi dari Lampung Bu. Kebetulan saya bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen Bu. Izin bertanya, apakah dalam suatu nomor rekening harus dibelanjakan sekaligus ya Bu ya? Misalnya belanja obat-obatan yang kebutuhan berbeda tiap bulan. Apakah bisa belanjanya bertahap ya Ibu? Terima kasih. Silakan Ibu Bunga tanggapi Bu. Oke, terima kasih Pak Sandi. Halo, salam kenal. Ya, untuk jadi begini Bu, Bapak, sesuai dengan azas good corporate governance gitu ya. Jadi setiap anggaran itu sendiri kan kita perlu mengidentifikasi sejauh mana kebutuhannya terlebih dahulu. Nah, jadi jika memang sangat dibutuhkan untuk menggunakan satu rekening dan juga membeli suatu produk dengan jenis tertentu dalam satu waktu, ya silakan diajukan saja seperti itu. Tapi apabila sebaliknya, kalau misalnya memang kebutuhannya ini sebenarnya kita basisnya adalah kebutuhan aja Bapak. Jadi kalau misalnya dibutuhkan pembelian obat karena memang lagi musim penyakit misalnya seperti itu ya, dibutuhkan nih untuk 100 jenis obat seperti itu. Dan karena memang sebelumnya sudah ada beberapa penyakit yang terjadi sekaligus dan juga memang membutuhkan penanganan secara medis. Nah, itu bisa langsung dibeli secara sekaligus. Tapi kalau misalnya ternyata yang dibutuhkan hanya 50, ya kita bisa dihitung secara parsial saja. Seperti itu sih kalau bisa saya memberikan saran. Oke, baik untuk Bapak dari Lampung tadi kami kira
cukup menjawab, tapi jika belum cukup menjawab, silakan Bapak bisa tanggapi di chat Zoom atau via resen jika memungkinkan. Izin kami berlanjut ke sesi resen. Silakan Bapak Nyoman dihidupkan suaranya dan langsung ya Pak ke pertanyaan yang hendak diajukan supaya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa mendapatkan hak yang sama di sesi pertanyaan. Silakan Terima Bapak. kasih. Bisa didengar Pak, Ibu? Bisa Bisa? Pak, bisa. Silakan Pak. Selamat sore ya. Ini materinya sangat bagus dari Ibu Bunga ya. Saya akan melengkapi dan bertanya itu. Mungkin saya akan melengkapi dari pertanyaan Ibu Buda dari BUMN, apa yang kegiatannya dari BUMN. Sebetulnya harus kita bedakan ruang lingkup antara sumber biayanya dari mana, dari APBN atau dari BUMN atau BUMD, itu ya. Nah kalau dari APBN itu pakai ke Perpres, Peraturan Presiden. Di dalam Peraturan Presiden mungkin 54/2010 ada satu pasal mengatakan bahwa apabila terjadi kelambatan dalam pembayaran, maka pengguna anggaran dikenakan ganti rugi. Tetapi kalau rekanan terlambat dikenakan denda, yaitu 1 per mil per hari. Nah, berapa batas waktunya setelah berita acara serah terima untuk dibayar? Itu 1 minggu. Ya. Nah, tolong kita sama-sama membuka lagi peraturan presiden yang terbaru, ya, yang Ibu Bunga memakai 16/2018. Ada yang terbaru adalah nomor 12/2021. Nah, nampaknya kalau dipakai itu pasal bahwa apabila pengguna terlambat membayar, dia didenda, besar bunganya adalah sebesar yang ditetapkan oleh BI. Gitu. Sehingga di sanalah akan terjadi suatu keharmonisan antara pengguna dan penyedia. Namun kendalanya apa? Tidak ada penyedia dan pengguna yang mau mencantumkan dalam kontrak klausula itu bahwa apabila terlambat kena ganti rugi itu tentang bunga tadi di dalam apabila si pengguna tadi terlambat membayar. Itu satu hal. Nah, apa langkah kita? Jelas undang-undang BUMN-nya harus diubah. Ada klausul yang menyatakan bahwa apabila terlambat maka dikenakan ganti rugi kepada si penyedia tadi sekian persen setingkat tingkat bunga di BI. Itu satu. Tapi belum pernah dilakukan. Yang kedua, ya, di sini yang menjadi suatu permasalahan yang mungkin saya ingin tanyakan bahwa dalam hal tanda bukti, apakah SPK, apakah kwitansi, apakah perlulah adanya suatu klausul batasannya tadi. SPK mungkinnya apa 50 juta sampai berapa, kalau kontrak berapa. Karena ini sering sekali menjadi kendala yang dilakukan oleh penyedia dan menjadi masalah. Demikian Ibu, mungkin sebagai pertanyaan saya, apakah ada besaran di dalam tanda bukti tadi? Terima kasih Ibu Bunga dan Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Bapak Nyoman. Silakan Ibu Bunga bisa langsung Ibu tanggapi, Bu. Ya, terima kasih Pak Nyoman atas masukannya dan juga sudah melengkapi pemaparan saya barusan gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan bentuk kontrak misalnya SPK atau perjanjian dan lain-lainnya itu berapa sih nilai batasannya yang perlu dicantumkan gitu ya. Nah, sebenarnya Pak kalau saya coba pelajari dari peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya, memang tidak ada pembatasan selain dari yang metode pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Namun demikian, biasanya itu kembali kepada kebijakan perusahaannya masing-masing. Contoh, ada beberapa perusahaan BUMN yang pernah saya coba tangani gitu ya. Jadi dia itu sudah mengklasifikasikan nih, untuk nilai 0 sampai dengan 50 juta rupiah misalnya, itu bentuk kontraknya hanya sebatas si purchase of order seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nilainya 0 sampai dengan 150 juta itu bisa dalam bentuk SPK, kemudian untuk yang di atas 250 juta itu dalam bentuk perjanjian sederhana dan sampai dengan 3 miliar. 3 miliar itu bentuknya sudah yang SUK dan SKK seperti itu, Bapak. Jadi sebenarnya kembali lagi ke tingkat kesulitan dan juga resiko dari jenis penyediaan barang dan jasanya itu sendiri sebenarnya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nyoman atas pertanyaan yang diajukan dan terima kasih Ibu Bunga atas jawabannya. Izin kita lanjut ke pertanyaan dari via chat Zoom yang memang sudah banyak menumpuk juga. Ini ada dari Bapak
Anggarian Andi Setia dari KTI. Beliau nulisnya begini. Pertanyaannya Ibu Bunga, apakah ada referensi yang standar untuk mengetahui harga satuan atau standar fee dalam rangka pengadaan jasa konsultan hukum? Apakah relevan menggunakan standar yang disediakan asosiasi tertentu ya Ibu? Semisal Inkindo. Silakan Ibu Bunga, bisa Ibu tanggapi Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi betul Pak, kami juga biasanya menggunakan referensi dari Inkindo untuk menentukan atau menyusun harga satuan dari konsultan hukum seperti itu. Jadi apa namanya? Karena kan itu sudah berupa gabungan dari asosiasi tertentu gitu ya. Ada berbagai macam asosiasi dan juga akhirnya terkumpullah si Inkindo. Jadi memang sangat dimungkinkan mengacu pada si referensi tersebut. Seperti itu sih Pak. Oke Bu, kita berlanjut izin ya Ibu Bunga ke pertanyaan dari Bapak Riza Faisal Ismet dari Pradi Pergerakan. Beliau menyantumkan di sini pertanyaannya, dalam PBJ di pemerintahan seringkali employer kesulitan menegosiasikan perihal DP. Selalu kami disampaikan oleh pihak ULP bahwa DP tidak diperbolehkan, padahal kalau tidak salah soal DP itu diatur dalam Perpres atau Inpres. Bagaimana Ibu kami mengkomunikasikan bahwa DP itu seyogyanya memang diperbolehkan? Bagaimana akibat hukum apabila dalam kontrak termuat DP, akan tetapi DP tersebut tidak dikeluarkan? Apa boleh kami selaku penyedia memutuskan kontrak sepihak ya Ibu ya? Ya. Silakan Bu, Ibu Bunga tanggapi Bu. Oke, terima kasih Pak. Jadi mungkin yang perlu mendapat sepemahaman di sini adalah ketika kita bicara soal kontrak, maka kedudukan antara employer maupun kontraktor ataupun konsultan itu setara di mata hukum, seperti itu Bapak Ibu. Jadi apa namanya, meskipun di sini sifatnya adalah kita menerima pembayaran dari employer, tapi secara hukum kita kedudukannya setara. Sehingga kalaupun yang tadi disampaikan kan memang sudah ada klausul dalam kontrak. Di sini ada kewajiban pembayaran DP dari si employer, tapi implementasinya dia tidak membayarkan DP tersebut. Nah, disitulah posisinya si kontraktor ataupun konsultan bisa mengajukan klaim kepada si employer untuk menyelesaikan kewajibannya, supaya pekerjaan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kalau misalnya tidak juga diberikan DP tersebut, maka tentu kita punya hak untuk mengakhiri perjanjian karena dia sudah one prestasi terhadap job description-nya itu sendiri atau ruang lingkupnya, seperti itu. Oke, baik. Untuk Bapak tadi kami kira cukup menjawab. Bila belum, nanti Bapak bisa tanyakan di chat Zoom. Oke, izin kami beralih ke sesi raise hand. Berikut ada Bapak John Bangun SH. Silakan Bapak, untuk pertanyaannya diajukan ke langsung saja pertanyaan intinya ya Bapak ya. Bapak baik Bu. Oke. Halo, udah didengar ya? Halo Pak, ya sudah didengar Pak. Silakan Pak. Makasih. Maaf ini agak terganggu dikit suara karena saya kebetulan lagi berada di luar ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Juga terima kasih buat Mbak Bunga yang sudah memaparkan dengan baik tentang pengadaan barang. Yang ingin saya tanyakan, pertama dulu perkenalkan ya, nama saya John Bangun. Ya. Saya dari Medan. Yang mau saya tanyakan, seringkali ini satu jadi kendala ataupun saya nggak tahu di tempat lain. Saya pernah dulu menangani ataupun bertugas di BUMN di bagian legal. Nah ini tentang proses pengadaan barang jasa, tentang barang yang sifatnya urgent gitu. Misalnya kebutuhan bahan-bahan di pabrik PKS ya, ini misalnya BUMN nih, di dalam BUMN. Sementara PKS itu membutuhkan segera barang itu diperoleh gitu, oleh dari penyedia barang. Sementara menurut ketentuan pengadaan barang jasa di atas 200 juta itu wajib melalui tender ataupun procurement ya, EPROC ya istilahnya. Nah, ini jadi satu kendala untuk kelancaran daripada proses daripada penerimaan barang-barang tersebut gitu. Sementara pabrik kan nggak boleh berhenti mengolah mengalami kerugian perusahaan. Misalnya pengolahan kelapa sawit misalnya. Nah, ini bagaimana menurut Mbak Bunga atau Bu Bunga kira-kira mengatasi seperti ini supaya tidak menyalahi ketentuan aturan pengadaan barang jasa sementara barang tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan.
Nah, sementara yang 200 juta ke atas itu wajib di tender. Sementara nilai barang PKS yang dibutuhkan ini berada 200 sampai 1 M. Gimana menurut Mbak Bunga? Makasih. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak John Bangun. Salam kenal. Saya Bunga Pak. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, sebenarnya kalau dari Perpres Pengadaan Barang Jasa itu sendiri terdapat klausul di mana kita bisa melakukan penunjukan langsung untuk hal-hal tertentu yang nilainya bahkan di atas 200 juta. Nah, sepertinya tadi untuk konteks yang sifatnya sangat urgent dan juga sangat dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan, ini bisa masuk ke dalam konteks si penunjukan langsung itu sendiri, Pak. Jadi prosesnya bisa sangat sederhana saja dan tidak perlu melakukan tender seperti itu. Nah, kemudian sebagai mitigasi juga misalnya gitu ya, bisa juga dilaksanakan kontrak payung. Jadi kontrak payung itu sendiri mengakomodir seluruh hal-hal yang memang sifatnya sangat dibutuhkan secara cepat, secara kuantitas maupun kualitas seperti itu. Jadi tidak perlu lagi melakukan proses pengadaan, baik pengadaan lelang ataupun penunjukan langsung, tapi once kita sudah punya kontrak payung dengan vendor tertentu dan dengan harga satuan yang sudah diverifikasi juga sesuai dengan harga market, nah kita bisa langsung menerbitkan SPK terhadap si vendor tersebut once kita membutuhkan barang atau jasa yang dimaksud. Seperti itu Bapak. Oke, halo Bapak, kiranya sudah menjawab ya Bapak ya? Makasih Mbak, saya udah paham. Jadi boleh ya, nggak harus ini ya. Soalnya kan itu sebenarnya urgensi dibutuhkan barang-barang itu, jadi harus segera gitu ya. Makasih atas informasinya Mbak. Makasih sore. Oke, siap. Terima kasih kembali Bapak John. Lancar selalu untuk Bapak di dalam perjalanan dan aktivitasnya. Oke, kita izin berlanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom, Bu Bunga dan Bapak Ibu. Izin sebelumnya berikut ada pertanyaan dari sebentar Bapak Ibu. Dari Ibu Diasti dari UKSW. Beliau bertanya, izin Bu Bunga, SPK dengan kontrak pekerjaan sama atau berbeda ya Ibu ya? Dan apabila berbeda, apakah bisa dalam pelaksanaan jasa konstruksi hanya menggunakan SPK saja tanpa perjanjian pekerjaan ya Ibu? Silakan Ibu Bunga tanggapi Bu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya secara esensinya sama-sama dokumen perikatan. Cuman kembali lagi saya sampaikan bahwa kita perlu melihat ini secara staging gitu ya, dilihat dari segi resiko dan juga biayanya. Nah, kalau SPK ini biasanya itu hanya merupakan turunan dari sebuah kontrak payung atau pekerjaan yang sifatnya sangat sederhana. Jadi nilainya juga tidak terlalu besar. Sementara kalau untuk kontrak konstruksi biasanya itu sifatnya cukup kompleks. Kemudian cukup banyak variabel yang perlu diperhatikan dan juga diawasi secara kuantitas maupun kualitasnya. Jadi saya sih lebih menyarankan untuk tetap kontrak jasa konstruksi menggunakan perjanjian yang terdapat ruang lingkup secara spesifiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga dan Ibu dari UKSB tadi. Kita berlanjut izin ke pertanyaan dari Ibu Liana. Beliau bertanya Ibu Bunga, bagaimana jika pengadaan barang dan pengadaan jasa molor dari waktu yang ditentukan? Sementara dalam kontrak belum diatur mengenai sanksi. Apakah bisa dilakukan adendum untuk menghandle hal tersebut ya Ibu? Silakan Ibu Bunga tanggapi Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi betul Bu, kalau misalnya sebenarnya gini, nature-nya dari Perpres Pengadaan Barang Jasa itu juga sudah diatur mengenai sanksi keterlambatan. Bahkan diatur juga mengenai percentage nilai denda keterlambatannya itu sendiri dari nilai kontrak. Nah, sehingga kalau memang misalnya ada terlupa gitu atau terlewat gitu ya di dalam kontrak tidak mencantumkan klausul mengenai sanksi sebagai akibat dari keterlambatan penyediaan barang jasa, maka tentulah dapat dilakukan amandemen sepanjang disepakati kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya nih just in case si penyedianya ini yang agak nakal gitu ya, tidak mau menyepakati amandemen tersebut, maka tetap secara hukum kita bisa mengacu pada Perpres tersebut. Sebenarnya dia wajib untuk dikenakan denda keterlambatan sepanjang memang keterlambatan tersebut betul-betul disebabkan karena kelalaian dari si penyedianya seperti itu. Ataupun juga bisa sebaliknya gitu ya. Jadi
kalaupun nanti sudah disepakati dalam amandemen, disepakati gitu dalam konteks berarti kan kita sama-sama willing untuk menyepakati dan menyempurnakan proses administrasi, tapi pada pelaksanaannya dia tidak mau melakukan pembayaran dendanya. Nah, ini kita bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui upaya hukum lebih lanjut seperti itu, ataupun juga bisa mencairkan jaminan pelaksanaan kalau memang tersedia. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Kami rasa cukup menjawab ya Ibu Riana. Kita berlanjut ke pertanyaan di chat Zoom juga, karena banyak pertanyaan yang masuk. Teringat atensi dari Bapak Ibu peserta dan teman-teman dengan topik pelatihan kita kali ini. Izin Ibu Bunga, berikut ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya. Mungkin Bapak kali ya. Bapak Kiara Dharma. Selamat sore Ibu Bunga. Mohon maaf tidak bisa on mic. Izin bertanya, secara regulasi, apakah perjanjian induk atau head of agreement yang ditandatangani sebelum tender mungkin untuk dilakukan dalam BUMN atau BUMD, Bu ya? Terima kasih, Ibu. Oke. Bisa Ibu Bunga tanggapi, Bu? Silakan, Bu. Ya. Dalam konteks pengadaan barang jasa sebenarnya tidak mengenal istilah head of agreement, karena kan memang kita mekanismenya itu kalau nggak tender gitu ya, atau lelang umum, kemudian lelang terbatas, kemudian penunjukan langsung ataupun pembelian langsung. Tapi sementara untuk konteks head of agreement ini kan sepertinya tuh lebih kepada komitmen kedua belah pihak untuk memprioritaskan si pihak tersebut untuk mengikuti dalam setiap proses yang ada seperti itu. Sementara menurut saya ya, filosofi ataupun esensi dari konteks pengadaan barang jasa itu sendiri sebenarnya untuk supaya kita bisa mendapatkan atau memperoleh penyedia jasa yang betul-betul kredibel dan juga bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya dan juga dilakukan secara transparan seperti itu. Jadi saya belum pernah mendengar adanya istilah head of agreement di dalam konteks pengadaan barang jasa, sehingga saya pikir kalau boleh saran lebih baik sih tidak perlu ada head of agreement itu sendiri, kecuali memang kita lakukan tender umum atau lelang terbuka gitu ya, untuk mencari vendor yang sifatnya bisa kontrak payung tersebut seperti itu. Nah, itu bisa juga tuh diartikan bahwa kita sudah punya komitmen dengan vendor A untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang ada di kontrak payung, tapi pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ibu Bunga. Untuk Bapak Kiara, kiranya sudah cukup menjawab. Jika belum, Bapak bisa tanggapi di chat Zoom lebih lanjut. Kita izin berlanjut ke sesi resen. Berikut ada Bapak Oki yang sudah resen. Silahkan Bapak Oki untuk membuka suara Bapak, dan Bapak bisa sampaikan pertanyaan yang Bapak hendak tanyakan. Halo Bapak Oki. Halo Bapak. Silahkan. Mungkin belum ready ya. Oke, sembari begitu kita menunggu. Halo Pak. Bisa kami dengar suara Bapak? Silahkan Bapak open mic Pak. Ya, halo Pak. Oke, silakan Pak, ajukan pertanyaan yang hendak ditanyakan ke pertanyaan intinya ke Ibu Bunga. Silakan Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mau saya tanyakan, ini keterkaitan denda Pak ya. Bahwa di Peraturan Perpres nomor 16 tahun 2018 itu menjelaskan mengenai denda keterlambatan. Yang pertama itu 1 per mil dari nilai kontrak atau 1 per mil dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Yang ingin saya tanyakan. Jadi di dalam klausul denda sebuah kontrak, sebuah perjanjian itu selalu menampilkan itu. Nah, itu perlakuannya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, keterkaitan proyek di atas 200 juta. Bahwasanya untuk tahun 2023 itu ada aturan namanya e-katalog. Berapapun nominalnya, baik itu 200 juta maupun di atas 200 juta, itu bisa dilakukan e-katalog. Nah, ini perlakuannya e-katalog seperti apa? Apakah e-katalog ini sama dengan penunjukan langsung atau seperti apa? Ini jelas beda dengan tender terbuka. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang mau saya tanyakan keterkaitan dengan aturan blacklist. Jadi bila mana sebuah penyedia barang dan jasa itu di blacklist itu seperti apa aturannya? Itu aja sih Pak, ada 3 pertanyaan Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Oki. Untuk Ibu Bunga, silakan Bu, bisa Ibu tanggapi Bu. Ya, oke, terima kasih Pak Oki. Jadi mohon izin menanggapi gitu ya. Kalau untuk yang ketentuan denda berdasarkan Perpres tersebut dilampirkan dalam perjanjian, tentu menjadi dan sepanjang disepakati para pihak ya. Artinya kan kalau lampiran itu kan satu kesatuan dan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian, maka tentulah berlaku ketentuan denda tersebut kepada kedua belah pihak. Jadi kalaupun ada yang prestasi bisa diberlakukan ketentuan denda tersebut gitu. Nah, kemudian untuk yang e-katalog, jadi ini sih sependek pemahaman saya, Pak. Mohon izin kalau memang ada yang kurang jelas atau kurang tepat nih informasinya. Jadi sepanjang saya tahu itu e-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh LKPP nih. Jadi aplikasi ini kan menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas gitu ya. Dan juga mungkin fungsinya ini di sini lebih kepada kalau kita sebagai orang awam gitu kan seperti marketplace gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke e-commerce tertentu juga langsung kita bisa melakukan pembelian. Sementara memang filosofi dengan proses penunjukan langsung ataupun tender ini sendiri saya masih belum terlalu familiar gitu sih Pak. Jadi mungkin akan menjadi catatan saya nih untuk bisa lebih belajar dan memahami lagi gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu terkait dengan, kalau boleh diulang pertanyaannya apa tadi Pak? Silakan dibuka dulu mic Bapak, Pak Oki. Untuk rekan-rekan panitia bisa bantu. Keterkaitan dengan blacklist. Ya, keterkaitan dengan blacklist Ibu. Ya. Itu aturannya seperti apa? Jadi kalau blacklist itu sendiri Pak, jadi begini. Biasanya seorang penyedia barang jasa itu bisa di blacklist sepanjang dia memang tidak dia sudah berprestasi, dia tidak ada etikat baik sama sekali untuk memperbaiki kelalaiannya itu sendiri. Kemudian kita sudah mencairkan jaminan pelaksanaannya ataupun jaminan uang mukanya, kemudian kita terminate dia. Dan juga kita bisa langsung blacklist si penyedia tersebut. Nah, biasanya itu berlaku sekitar selama 5 tahun. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang jasa yang ada di lingkungan dari baik instansi BUMN ataupun BUMD dari perusahaan termaksud. Seperti itu, Pak. Oke, kami kira cukup menjawab. Untuk Bapak Nopi, bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan? Kiranya cukup, kita bisa berlanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Kami lihat Bapak sudah senang dan mendapat jawaban dari Ibu. Semoga sukses dan dilancarkan ya Pak Oki. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan sesi berikutnya. Kami buka sesi resen untuk Pak Ilham Agustomo karena pertanyaannya panjang juga. Bapak Ilham Agustomo masih ada di room meeting kita. Kalau masih ada, bisa resen Bapak. Halo Bapak. Bapak Ilham. Oke, mungkin sembari menunggu Bapak Ilham, izin kita ke Bapak Devenopli dulu. Bapak Devenopli, silakan Bapak untuk resen. Dan on cam kalau bisa Bapak, agar Baik, Ibu Bunga bisa tahu. Baik, terima kasih Pak, izin. Oke, langsung saja Pak ke pertanyaan yang Bapak baik, pertama menanggapi pertanyaan ketiga dari Bapak Ovi tadi gitu ya. Terkait ketentuan atau mekanisme blacklist kepada pihak yang melakukan pelanggaran begitu kan. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak ketentuan misalnya gini, si pelanggar ini berapa kali melakukan one prestasi, apakah bisa ibaratnya dibatasin maksimal 3 kali, 2 kali, atau sekali, atau baru pertama melakukan dia bisa langsung di blacklist, itu maksudnya, artinya mekanismenya sebelum itu dia di blacklist, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan kontrak itu kan dasar hukum bagi kedua belah pihak gitu kan. Nah, apabila misalnya seperti tadi ada salah satu yang hubungannya dengan Perpres, misalnya nih di kontrak itu tidak menerapkan gitu kan aturan Perpres tadi bagi yang pelanggar. Lalu apakah kontrak itu ketika ada terjadi pelanggaran karena tidak ditulis di suatu kontrak, dia bisa berdasar kepada Perpres tadi seperti itu. Sementara di kontraknya tidak ditulis seperti itu. Itu saja sih, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak. Jadi izin menjawab untuk bagaimana mekanismenya sampai dengan terjadinya blacklist seperti itu ya. Jadi
Sebenarnya kalau dari KUH Perdata itu sendiri kan kita punya kesempatan untuk menerbitkan somasi itu 3 kali gitu ya. Jadi sebenarnya sih sebelum sampai adanya terminasi itu kita bisa mengajukan somasi atau teguran sampai dengan 3 kali kepada si penyedia ini. Nah, kalau misalnya si penyedia ini sama sekali tidak menunjukkan itikat baiknya sampai dengan teguran ketiga, padahal kita sudah memberikan waktu toleransi yang cukup memadai gitu ya, supaya dia bisa menyelesaikan prestasinya kembali. Artinya itu bisa memberikan posisi atau hak bagi kita atau sebagai employer gitu ya untuk melakukan penegakan sesuai dengan kontrak, yaitu berupa pemutusan kontrak. Nah, begitu sudah terjadi pemutusan kontrak, maka kita juga punya hak untuk mendaftarkan si penyedia tersebut ke dalam blacklist vendor seperti itu. Jadi sepemahaman saya sih karena ini lingkupnya satu kontrak, jadi ya sepanjang kita sudah menerbitkan somasi sampai dengan 3 kali dan tidak ada itikat baik sedikit pun, maka kita bisa memutus kontrak dan juga mendaftarkannya ke dalam blacklist seperti itu, Pak. Nah, yang kedua adalah terkait dengan ketentuan yang tidak diatur dalam kontrak tapi ada di dalam Perpres seperti apa ya. Jadi sebenarnya memang betul kalau perjanjian itu adalah merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak, tapi jangan lupa juga bahwa perjanjian itu sendiri haruslah merujuk pada peraturan sektoral. Jadi kalau misalnya ada yang tidak diakomodir dalam perjanjian atau bahkan ada yang bertentangan dengan peraturan sektoral yang lebih tinggi, maka tentu apa yang disepakati dalam perjanjian ini bisa menjadi batal atau cacat demi hukum, sehingga tetaplah berlaku pada peraturan sektoral yang lebih tinggi di atasnya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Kami rasa cukup menjawab ya Bapak Novi. Apabila ada tanggapan, silakan Bapak. Oke, Ya, Bapak. artinya kalau untuk poin pertama itu dasarnya pertama adanya surat somasi, begitu demikian Bu ya? Ya, betul Pak. Ya, terima kasih Bu. Lalu yang kedua, aturan artinya ketika terjadi kontrak kedua belah pihak, apabila misalnya ada aturan yang tidak dimasukkan ke dalam seperti aturan Perpres tidak dimasukkan ke kontrak, berarti yang penting dia jangan bertentangan, seperti itu kan? Iya, betul. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Devon atas pertanyaan dan tanggapannya. Semoga lancar selalu untuk Bapak. Oke, izin kita berlanjut ke pertanyaan dari chat Zoom, Bapak Ibu dan Ibu Bunga. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Novi. Apabila ada perubahan volume dari yang diperjanjikan oleh pihak yang membuat pengadaan barang atau jasa karena dianggap volume kebutuhan telah terpenuhi, sedangkan barang sudah disediakan oleh pihak penyedia sesuai volume yang diperjanjikan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menindaklanjuti perjanjian atau penyerapan tersebut ya Ibu? Apakah PA, KPA atau PPK Bu ya? Silakan Bu Bunga tanggapi Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi kembali lagi Bu, ini kita menggunakan jenis kontrak yang harga satuan atau lamsam. Nah, kalau untuk lamsam, walaupun misalnya gini, asumsi awalnya yang dibutuhkan volumenya 100, tapi karena kita pakai lamsam, maka kita tulis satu lot seperti itu ya Bu ya. Jadi berapapun kuantitas barang yang diterima ataupun yang kita butuhkan, walaupun di bawah 100 itu bisa tetap kita bayarkan sesuai dengan nilai yang di harga lamsam seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan harga satuan, maka ketika asumsinya adalah 100 unit gitu, tapi kemudian yang kita butuhkan hanya 80 katakan seperti ya. Nah, jadi kita hanya cukup membayar 80 unit sesuai dengan harga satuan dalam kontrak. Seperti itu Bu. Nah, siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk sisanya yang sudah diprocure dari vendor itu sendiri? Sebenarnya itu merupakan resiko dari si penyedia. Karena kalau kita pakai konteks kontrak harga satuan, sebagaimana sudah disampaikan di pemaparan saya gitu ya. Jadi kita akan membayar sesuai dengan volume aktual yang akan kita terima. Seperti itu. Sementara sisanya itu tidak akan kita terima, maka itu menjadi menjadi resiko dari si penyedianya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga dan atas jawaban Ibu dan pertanyaan dari Bapak Ibu peserta tadi. Kita izin berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Safira Harnisa. Dalam kontrak kerja konstruksi, klausul tanggung jawab kegagalan mungkin izin tadi kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kami kira
pertanyaan tersebut sudah terjawab dari sesi penjelasan Ibu. Kita berlanjut ke pertanyaan Bapak Rio. Mohon maaf. Izin bertanya Ibu Bunga, apakah dimungkinkan suatu BUMN atau BUMD melakukan suatu pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukan langsung ya Ibu? Dan apa dasar hukumnya Bu ya? Silakan Ibu Bunga tanggapi Bu. Ya, terima kasih Pak Rio. Jadi sangat dimungkinkan Pak untuk melaksanakan pengadaan barang jasa melalui mekanisme penunjukan langsung sepanjang sesuai dengan kriteria yang dicantumkan dalam Perpres pengadaan barang jasa itu sendiri. Jadi salah satunya gitu ya, memang pekerjaan ini sifatnya sangat urgent gitu, harus segera diselesaikan dalam waktu dekat karena bisa berdampak pada kegiatan operasional yang lebih besar lagi seperti itu. Atau juga ini sifatnya memang karena darurat, karena memang kemarin terjadi keadaan kahar dan juga butuh perbaikan cepat. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam kategori penunjukan langsung seperti itu, Bapak. Oke, baik. Kami kira cukup menjawab. Kemudian kita izin berlanjut ke pertanyaan dari Bapak Ananda Laksmi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana. Apabila terjadi prestasi pengadaan barang atau jasa yang disebabkan oleh penyedia barang, misalnya keterlambatan barang, atau barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan, atau secara e-purchasing dan marketplace, secara e-purchasing pada marketplace, ini bagaimana dan apa saja ya Ibu tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pihak marketplace melihat marketplace tersebut merupakan wadah yang mengizinkan penyedia barang tersebut berjualan pada kondisinya. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Silakan Ibu Bunga tanggapi Bu. Mas Zaki, sorry boleh diulang lagi Mas pertanyaannya Mas? Boleh Bu. Jadi beliau menyampaikan apabila terjadi prestasi pengadaan barang atau jasa yang disebabkan oleh penyedia barang, misalnya keterlambatan barang atau barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan atau secara e-purchasing pada marketplace. Apa saja ya Ibu tanggung jawab yang dapat diberikan oleh pihak marketplace melihat marketplace tersebut merupakan wadah yang mengizinkan penyedia barang tersebut berjualan. Sekian, terima kasih. Silakan Ibu tanggapi Bu. Sudah jelas ya Ibu ya? Ya, cukup jelas pertanyaannya. Ya, jadi terima kasih nih pertanyaannya. Cuman mungkin saya agak sedikit mix up nih antara proses pengadaan barang jasa dan juga marketplace itu sendiri. Jadi kalau untuk pengadaan barang jasa sepanjang pemahaman saya, memang kan kita memilih satu atau beberapa vendor untuk melaksanakan kegiatan tertentu gitu ya. Nah, jadi tidak berkaitan pada marketplace. Sehingga ketika ada pemesanan barang kalau misalnya dia juga prestasi tidak mendeliver sesuai dengan jangka waktu dan juga quantity yang diminta dalam perjanjian awal, maka tentu kan sudah merupakan pelanggaran itu sesuai kontrak dan kita punya hak-hak tertentu seperti pencairan jaminan, kemudian pemberian denda keterlambatan dan juga sampai dengan pemutusan kontrak seperti itu. Sementara untuk marketplace-nya itu sendiri saya belum melihat ada relevansinya sih dalam konteks pengadaan barang jasa ini sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga. Kita beralih ke sesi resen ke Bapak Gunawan. Untuk Bapak Gunawan silakan dibuka suara Bapak dan langsung Bapak sampaikan pertanyaan inti ya Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Bunga. Saya Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Bandung. Halo, selamat sore Pak Gunawan. Salam kenal. Pertanyaannya Pak, Bu, apa saja akibat hukum ya, apabila dalam pengadaan barang dan jasa tidak melibatkan ahli hukum kontrak pengadaan barang dan jasa? Okay. Atau tidak melibatkan ahli hukum kontrak jasa konstruksi. Okay. Akibat hukumnya ya Pak ya. Jadi sebenarnya gini Pak, mungkin akibat hukumnya itu saya bisa bilang bahwa ketika dokumen pengadaan tidak diselesaikan atau tidak
tidak diselesaikan secara baik sesuai dengan konteksnya gitu ya, sesuai dengan peruntukannya dan juga hal-hal apa aja yang memang kita betul-betul butuhkan. Nah, itu bisa adanya kekurangan atau kesalahan tafsir dan juga ketidaksinambungan antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya. Jadi akhirnya bisa menimbulkan juga dampak besarnya adalah menimbulkan multi tafsir dan juga adanya potensi dispute yang sangat besar bagi kedua belah pihaknya itu sendiri. Jadi memang syarat utama dalam menyusun sebuah dokumen pengadaan itu perlulah disusun oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan juga kapabilitas di bidangnya masing-masing, sehingga ketika merumuskan suatu pekerjaan dimulai dari mungkin peta bidangnya, kemudian peta lokasi, kemudian basic design engineering-nya, kemudian kuantitas dan juga detail framework pekerjaannya itu perlulah diselesaikan oleh orang-orang yang mempunyai kredibilitas di bidangnya. Kemudian nanti dari sisi hukumnya itu sendiri, maka akan back to back nih dokumen pengadaan dengan kontrak jasa konstruksinya. Jadi ada kesinambungan nih dan juga harmonisasi antara satu dengan lainnya, dan juga hal itulah yang memudahkan bagi si employer untuk mengawasi kinerja penyedia barang jasa, dan sebaliknya penyedia barang jasa juga mendapat kemudahan berupa kejelasan terkait dengan job description ataupun scope of work-nya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Gunawan atas pertanyaan yang diajukan dan terima kasih atas tanggapan Ibu Bunga. Kita izin berlanjut ke pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom. Berikut ada pertanyaan dari Ibu Anissa berkaitan dengan kegagalan bangunan oleh kontraktor. Apakah kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pembangunan dari awal atau berlaku juga terhadap pekerjaan renovasi ya, Ibu ya? Oke. Tergantung skupnya sih. Kalau menurut saya ya Bu ya, ketika ruang lingkupnya adalah untuk membangun bangunan yang benar-benar dari nol, kemudian gagal, maka ya hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari si penyedia seperti itu. Karena kan dari Undang-Undang Jasa Konstruksi juga itu sudah ada jaminan, sudah ada ketentuan mengenai jaminan bahwa si penyedia barang jasa ini menjamin keberlangsungan bangunan tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Sementara kalau untuk yang sifatnya renovasi, nah artinya kita perlu melihat juga nih, kegagalan bangunan itu apakah yang terhadap yang direnovasi sajakah atau bisa berdampak pada seluruh bangunan yang ada seperti itu. Nah, ketika berdampak pada seluruh bangunan yang ada, juga kan perlu dilakukan investigasi. Apa yang menyebabkan kegagalan bangunan secara keseluruhan? Apakah dari mulai staging si penyedia barang jasa yang pembangunan awal, atau karena memang yang si penyedia barang jasa karena yang si renovasi seperti itu. Jadi menurut saya sih secara proporsional memang tergantung dari skupnya masing-masing seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bunga atas pertanyaannya dan terima kasih terima kasih Bu Bunga atas jawabannya dan terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Kita izin berlanjut ke sesi berikutnya dari Bapak Rio Rasobayo. Izin bertanya Ibu Bunga, apakah dimungkinkan suatu BUMN atau BUMD melakukan suatu pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukan langsung? Apa dasar hukumnya, Ibu ya? Halo Ibu Bunga. Ya, halo. Silakan bisa tanggap Ibu. Ya, mungkin ini sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi memang dimungkinkan sekali adanya mekanisme penunjukan langsung baik di BUMN, di instansi pemerintahan maupun BUMD seperti itu ya. Tapi memang sepanjang memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalam Perpres pengadaan barang jasa seperti itu. Jadi contoh nih kriterianya itu sendiri seperti kebutuhan yang tidak dapat ditunda dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi, ataupun karena memang ada hal-hal lainnya yang sifatnya sangat membutuhkan pekerjaan secara cepat seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga. Kita berlanjut ke pertanyaan dari Bapak C.P. Winarso. Apakah semua penyedia jasa yang publish barang atau jasanya di e-katalog atau marketplace yang disediakan LKPP sudah terikat kontrak payung secara otomatis? Iya Ibu. Silahkan Bu Bunga bisa tanggap Ibu.
Ya, terima kasih Pak. Jadi mohon izin sebelumnya saya belum terlalu familiar dengan e-katalog yang dari dipublish oleh LKPP seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti ini jadi catatan juga buat saya gitu supaya saya bisa lebih eksplor lagi nih soal e-katalog di LKPP. Oke, baik. Mungkin memang luas sekali ya Bu konteksnya. Kita langsung saja deh kalau begitu, ada pertanyaan yang cukup panjang ini. Ibu Bunga bisa perhatikan ya Bu ya. Dari Bapak Ilham Agustomo dari PLTU, izin bertanya, terkait penjualan material limbah dari tempat kami untuk dibawa ke pemanfaat material, disepakati dalam kontrak bahwa pendapatan yang akan kami terima akan dibayarkan oleh transportir, bukan dibayarkan oleh pemanfaat, sebesar jumlah tonase yang diangkut dikalikan harga per tonnya. Hubungan kami dengan pemanfaat material hanya berupa MOU. MOU yang di dalamnya memastikan material tersebut dijamin sampai di alamat pemanfaat. Di luar kontrak dan MOU kami tersebut, maka pemanfaat yang akan membayar sejumlah tonase yang diangkut dikalikan harga per tonnya kepada pihak transportir. Jadi, transportir akan membayar kepada kami jika mereka sudah mendapatkan pembayaran dari pemanfaat. Namun kami tidak punya informasi apakah pemanfaat sudah membayar ke transportir atau belum. Akibatnya pembayaran dari transportir kepada kami menjadi terkatung-katung, belum dibayarkan dengan alasan mereka belum dibayar oleh pemanfaat. Hal ini berlangsung bertahun-tahun, yang mana material limbah yang kami punya diangkut bolak-balik oleh transportir tanpa kepastian kapan akan dibayarkan. Dan dari kami tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikan pengambilan material limbah tersebut karena akan mengganggu operasional kami jika tidak diangkut, disebabkan kami tidak mempunyai lahan penampungan limbah yang memadai. Pertemuan antara kami selaku penghasil dengan transportir hanya menghasilkan notulen, namun realisasinya tidak ada. Bagaimana saran dari Ibu Bunga Steviana atas permasalahan kami tersebut di atas ya Ibu? Ya demikian Bu. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu peserta dan Ibu Bunga. Silahkan Ibu tanggapi. Siapa tahu ada memiliki case yang serupa bisa menjadi referensi bagi kita. Silahkan Bu. Terima kasih Pak, pertanyaannya cukup menarik. Jadi kalau boleh saya menyarankan ya Pak, jadi intinya kan di sini adanya MOU antara PLTU dengan si transportir seperti itu ya. Tapi di sini bisnis modelnya adalah PLTU memberikan limbah, kemudian diangkut oleh transportir dan dibawa ke pemanfaat. Dan pemanfaat akan membayarkan sejumlah biaya kepada transportir yang seharusnya juga back to back kepada PLTU seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kalau saran saya Pak, jadi memang karena ini sifatnya MOU itu tetap berupa kesepakatan para pihak ya Pak ya. Nah, walaupun memang kita perlu cek lagi nih konteks dan juga substansi dari MOU itu sendiri, apakah sudah mengikat adanya hak dan kewajiban seperti yang tadi disampaikan atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah adanya kesepakatan mengenai harga per sekali transaksi seperti itu. Nah, kalaupun memang ada ketentuan seperti itu, walaupun dibungkus dengan judulnya MOU, kalau menurut saya di KUH Perdata itu memang tidak pernah dijelaskan secara spesifik bentuk perikatan itu dalam bentuk apa saja dan bagaimana kekuatan hukumnya seperti apa. Nah, sepanjang tidak ada pembatasan di dalam MOU tersebut, maka bisa dianggap bahwa MOU tersebut adalah sebagai perjanjian. Dan oleh karenanya dari PLTU juga mempunyai hak untuk melakukan gugatan wan prestasi terhadap si transportir itu sendiri seperti itu, Pak. Yang kedua, kalau seandainya di dalam MOU itu tidak mengatur hal-hal yang tadi saya sampaikan dan juga ada pembatasan bahwa mungkin ada klausul yang menyatakan bahwa MOU ini tidak mengikat para pihak seperti itu katakan gitu ya, maka mungkin saran saya ini bisa juga coba diselesaikan melalui jalur pidana, yaitu penggelapan seperti itu, karena kan kalau memang sudah ada komitmen bahwa setiap limbah yang akan diambil dari transportir dan juga diberikan kepada pemanfaat, maka si pemanfaat akan membayarkan sejumlah uang kepada transportir yang juga akan dibayarkan kembali kepada PLTU. Maka di sini ada potensi bahwa ataupun dugaan bahwa adanya terjadinya penggelapan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dilihat dulu nih konteks dari MOU-nya isinya seperti apa, apakah betul-betul memang sudah rigid seperti yang tadi disampaikan, maka bisa lanjut ke jalur wan prestasi. Tapi pun kalau tidak bisa masuk ke jalur PMH dan juga pidana. Seperti itu sih Pak.
Oke, baik Ibu Bunga, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang cukup panjang tadi. Dan untuk Bapak tersebut, Bapak siapa tadi? Bapak Ilham, semoga bisa menjawab permasalahan yang Bapak tanyakan. Oke, berhubung tidak ada lagi pertanyaan, atau kalaupun ada, Bapak Ibu bisa raise hand. Namun mungkin kiranya Ibu, Ibu Bunga bisa memberikan motivasi kepada kita, khususnya kepada mahasiswa dan fresh graduate, untuk menekuni dalam bidang concern pengadaan barang dan jasa. Nah, silakan Ibu, berhubung tidak ada lagi pertanyaan yang masuk dan semua sudah terjawab, pun kalau ada, memang Bapak Ibu bisa langsung saja resen dari sisa waktu yang ada. Silakan Ibu Bunga. Oke, terima kasih Mas Zaki. Terima kasih atas sharing session yang menarik pada sore hari ini gitu ya. Semoga betul-betul bermanfaat. Saya juga lebih kurangnya mohon maaf kalau misalnya ada banyak kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Saya juga berterima kasih atas tadi bantuan dan juga masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi saya untuk bisa mengeksplor terkait dengan e-katalog tadi terutama gitu ya, supaya bisa lebih bermanfaat lagi ke depannya. Nah, untuk rekan-rekan yang fresh grad, harapan saya sih tetap semangat gitu ya dalam menjalani setiap bidang profesi yang ada, terutama terkait dengan pengadaan barang jasa ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena ketika sudah bisa menguasai proses pengadaan barang jasa ini, itu banyak sekali variabel yang sangat berkaitan di luar dari konteks pengadaan barang jasa, dan bekal dan serta ilmu yang bisa diperoleh dari pengadaan barang jasa itu sangat bermanfaat dan berguna sekali pada lini bisnis lainnya dan juga konteks-konteks ruang lingkup pekerjaan lainnya seperti itu. Jadi tetap semangat dan juga tetap belajar tentang pengadaan barang jasa karena setiap harinya itu selalu ada perubahan informasi maupun regulasi. Jadi jangan takut untuk merasa tertinggal karena tentu kita semua tetap saling belajar dan juga mengupdate seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Bunga atas closing statement untuk membekali kita dalam next time untuk menekuni dalam concern bidang pengadaan barang dan jasa. Keringat memang pembahasannya begitu luas. Jadi memang semoga bekal closing statement dari Ibu bisa memberi motivasi dan semangat kepada kita semua. Oke, berhubung kita sudah sampai di sesi akhir pelatihan hari ini, dan memang berhubung pertanyaan semua sudah terjawab, baik di penjelasan maupun dari sesi tanya jawab secara resen maupun via chat Zoom meeting kita. Mungkin kiranya kita bisa sesi dokumentasi bersama sejenak. Bapak Ibu bisa membuka kamera beberapa menit, sekitar tidak lebih dari 5 menit lah kita untuk sesi foto bersama. Silakan Ibu. Ibu Bunga juga bisa Bu, sejenak Bu. Tidak mungkin kalau semoga nggak ada gangguan jaringan lah. Iya Mas. Bisa dibuka sebentar kameranya Bu. Nanti karena akan kita publish di sosial media kita. Iya, tapi ini izin kayaknya ada gangguan Mas. Dari tadi saya coba open video tapi belum keluar nih. Gitu ya Bu. Oke. Maaf sekali ya. Baik, tidak apa-apa Bu. Atau kalaupun bisa rekan-rekan panitia bisa bantu. Oke. Kita mulai dari slide pertama. Atau nanti kita bantu untuk dokumentasinya Ibu. Dari slide pertama, 3, 2, 1. Oke. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, 3, 2, 1. Oke. Slide keempat, 3, 2, 1. Bisa sembari senyum Bapak Ibu, tidak apa-apa. Relax saja. Oke, slide kelima, 3, 2, 1. Slide ke-6, 3, 2, 1. Slide ke-7, 3, 2, 1. Slide ke-8, 3, 2, 1. Slide ke-9, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi di dalam pelatihan sore hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan hari ini karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi kami harap dari panitia kepada Bapak Ibu bisa memaklumi kekurangan yang terjadi karena tiada kata sempurna di dalam menjalankan kehidupan kita.
Dan terima kasih telah membersamai kita sampai sesi akhir ini. Semoga ilmu yang Bapak terima dari Ibu Bunga bisa bermanfaat. Dan semoga nanti dalam berpraktik di konsen pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu bisa lebih baik dalam mengaplikasikannya. Kami dari panitia mohon maaf dan terima kasih. Ibu Bunga, kami berterima kasih Ibu. Mohon maaf Ibu bila mengganggu waktu dan kesibukan Ibu. Sama-sama Mas Zaki. Saya minta maaf, Siap. ini jaringan saya yang kurang stabil. Siap, oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, kami dari panitia undur diri. Terima kasih dan nantikan program-program kami untuk mencerdaskan kehidupan hukum sesuai dengan amanah pembukaan undang-undang kita. Dan semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan selalu, kelancaran dan keberkahan dalam menjalani aktivitas dalam bergiat hukum. Begitu juga untuk Ibu Bunga, semoga sehat, lancar selalu dan berkah Ibu. Amin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bapak Ibu. Ibu Bunga sehat selalu Ibu. Sama-sama Mas Zaki. Siap Bu.